Makanya kita nggak boleh lupa. Nah kalau kemudian pemimpin-pemimpin sekarang terpapar yang begitu-begitu, dengan wali nggak ada apa nggak ada, jangan berharap bangsa ini akan bangkit karena tidak ada rasa syukur terhadap para pendahulu ini yang disebut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maka Magelang jaga betul, cari pemimpin yang mengerti wali ini, karena kami semua di Indonesia menjadi demikian karena dimulai dari kota kecil namanya Magelang, sebuah puncak kecil namanya Gunung Tidar, dan sebagai pencetus para wali dijaga oleh tentara, dijaga oleh Akmil. Jangan sampai kedaulatan wilayah diganggu, maka penjaga wilayah ditempatkan persis di tempat para wali, di tempat wali pertama yang membangun wilayah ini loh Pak Dandim. Makanya tentara harus menjaga makam para wali. Urusan ngaji biar urusan saya, gitu loh. Akhirnya jadi bangsa dan negara yang tadinya tidak terjamin jadi terjamin. Akhirnya apa yang difirmankan Allah, wattini wa zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Terjaga di Indonesia. Manusia sudah dibikin baik oleh Allah, sudah tidak dikasih tanduk, artinya bukan tanduk-tandukan, sudah dikasih akal, artinya apa? Hayawanun natik, tidak dikasih taji, akhirnya sudah buka kabluk-kablukan. Manusia sudah baik, akhlaknya sudah ada. Makanya manusia nggak kenal agama pun sudah baik. Makanya ada yang menulis sebuah naskah panjang namanya Ibnu Tufel, Hayyu Ibnu Yaqdhan, si hidup anak si sadar, yang disadur ke orang Eropa menjadi sebuah film berjilid-jilid, judulnya Tarzan. Itu Hayyu Ibnu Yaqdhan, si hidup anak si sadar, karyanya Ibnu Tufel. Orang Eropa menyadur menjadi Tarzan. Banyak naskah-naskah disadur. Majdulin menjadi Magdalena. Iya. Nah, peradaban yang demikian maju ketemu. Makanya para wali ini desainer yang luar biasa. Sehingga kalau ada pertanyaan terdepan yang selalu ditanyakan antropolog dunia, Clifford Gates sampai gagal menulis Santri Priayi Abangan, Dennis Lombat gagal menulis Nusa Jawa Silang Budaya, karena dia nggak ngerti wali. Ketika bertanya apa bedanya bangsa di dunia hari ini, ketika berbicara bangsa dan negara, bedanya satu: Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi Nusantara puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Siapa desainernya? Wali ini. Sehingga kita terbiasa bersatu bersama dalam segala hal. Seluruh air minum tiba-tiba bersatu dalam nama Aqua, nggak masalah. Seluruh roda dua bersatu dalam nama Honda, padahal Mio, nggak masalah. Seluruh mie instan bersatu dalam nama Sarimi, nggak ada masalah. Seluruh pembalut bersatu dalam nama Softek, nggak masalah. Dan ibu-ibu terbiasa menyatukan kongwan sebagai bungkus tapi isinya renggi. Nah, biasa aja di Indonesia. Ini loh hebatnya. Dan itu terjadi, makanya para ulama penerus para wali, para kiai, begitu teritori ini diganggu, semua sedang berpikir bagaimana caranya mempertahankan, yang lain masih berpikir, tapi penerus para wali yang namanya santri langsung mengambil sikap, ini adalah jihad melawan penjajah. Maka keluarlah rekomendasi keputusan yang sangat penting yang menghalalkan darah para penjajah yang dikenal dengan resolusi jihad 22 Oktober. Sehingga semua orang tahu ternyata 10 November itu adalah ledakan, sumbunya ada di 22 Oktober, resolusi jihad. Maka pemerintah yang waras melihat itu sebagai sebuah keharusan bahwa ada Hari Santri Indonesia. Nggak bisa enggak, ada Hari Santri, dan ini nggak bisa ditutupi. Makanya tidak ada 10 November tanpa 22 Oktober. Dan itu NU sendiri. Nah, ini yang harus dicatat. NU sendiri, padahal NU itu dari dulu selalu pengen bersama.
Ketika semua orang mengatakan kamilah yang terbaik, ya'lu wala yu'la alaih, Kiai Hasyim Asy'ari mempersilahkan, mari kita bentuk organisasi Islam terbesar, bersatunya organisasi Islam. Maka dibikinlah MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Ya sudah ribut lagi, mari kita bermusyawarah. Kiai Hasyim, tidak apa-apa, kita bikin lembaga musyawarah. Maka berdirilah Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Kiai Hasyim selalu pengen bersama. Tapi ketika orang-orang ini tiba-tiba melihat kekuasaan, pikirannya berbeda. Tadinya atiullah bersatu, wa atiur rasul bersatu, tapi begitu wa ulil amri minkum, kumnya dia sendiri, nggak mau bergabung dengan yang lain. Pengalaman itulah maka kemudian ketika Indonesia sudah merdeka, ada yang memperdebatkan Pancasila, ada yang menganggap Indonesia belum final, maka mereka mundur dari perlawanan melawan sekutu. Dan yang tidak pernah mundur adalah santri, walaupun sendiri bikin keputusan resolusi jihad 22 Oktober tanpa yang lain, kita perang di Surabaya. Inilah yang sering ditanya, kenapa Kiai Hasyim itu kan paling senang bersatu, paling senang seperti 212 sampai reuni. Tapi kenapa ketika bikin resolusi jihad kok nggak ngajak Masyumi, tapi kok sendirian? Karena apa? Kalau sudah urusan perang, nggak usah nunggu yang lain. Kalau sudah urusan bangsa dan negara yang akan menjamin manusia yang baik, yang akan menjamin agama yang baik, harus dilakukan tanpa harus berkompromi dengan yang lain. Itu santri. Makanya ketika bangsa ini terancam, yang muslim banyak yang jadi pemberontak di PRRI, Permesta, di DITII, bangsa ini harus dijaga jangan sampai pecah, jangan sampai hilang. Maka kemudian NU santri lebih baik berkawan sama PKI daripada sesama muslim tapi ingin berontak. Maka kemudian Kiai Hasyim dan NU waktu itu masuk di dalam Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Tapi ketika PKI juga berontak, yang pertama kali menghabisi adalah santri. Makanya ketika dibilang santri awas PKI bangkit lagi, santri wes ngerti PKI sudah nggak ada. Abang biyen sing ngarit nggak ada, nggak bisa dibohongi. Padahal PKI bangkit lagi. Enggak, kalau kamu tahu bangkit tangkap aja, masuk tahu nggak ditangkap. Sudah, kenapa? Karena Kiai tahu orang-orang PKI yang selamat sudah ikut Torekoh, anaknya sudah mondok. Sama tabat yada Abi Lahab wa tab, itu sangat keras terhadap Abu Lahab. Tapi kenapa Rasulullah jarang bahkan tidak pernah menggunakan ayat itu untuk ngimami sholat? Karena anaknya Abu Lahab sudah jadi makmumnya Rasulullah. Ini betapa kita indah berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena keamanan bangsa dan negara ini utama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, manusia yang baik terjaga. Kalau tidak terjaga akan buruk tanpa amanu wa amilus sholihat. Maka amanu wa amilus sholihat dijaga. Kiai bikin pesantren-pesantren. Tapi manusia yang baik ini, agama yang baik tidak akan pernah ada artinya ketika tidak ada keamanan bangsa dan negara, tidak ada baladil amin. Maka tentara, polisi punya tanggung jawab besar bahwa nasib kami para ulama, nasib yang baiknya para manusia ditentukan oleh ketegasan TNI Polri untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Karena kami sudah bersepakat bahwa pengacau yang boleh mengeksekusi adalah TNI sama Polri. Kalau seandainya santri diperbolehkan, tak disi sampean. Tapi ra oleh. Aku ngeplak uang sudah juta. Makanya ilmu saya yang mukul orang pecah kepalanya nggak bisa saya ajarkan, karena anak-anak sekarang takut nempiling orang 60 juta.